Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Oke, puji Tuhan ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Masih semangat mengikuti sekolah minggu? Semangat dong. Ya, tetap semangat ya, meskipun kita sekolah minggunya masih secara online. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita punya tema minggu ini. Temanya tentang apa? Tubuh dan darah Kristus. Jadi tanggal 6 ini bertepatan dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan mengawalinya dengan berdoa ya. Sekarang adik-adik semua ambil sikap berdoa. Oke, sikap berdoa bagaimana tangannya? Tangannya dikatup, Ya, dikatup, matanya ditutup. Nah, doa kita akan dipimpin oleh Ibu Atum. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, terutama pada pagi hari ini. Kiranya juga Engkau memberkati anak-anak kami di paroki Yesus Gembala Baik. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya juga Tuhan menyertai agar kami diberi penyertaan dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, tadi kita sudah berdoa mengawali kegiatan sekolah minggu. Maka marilah kita bersama-sama bernyanyi lagu yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, anak-anak sekalian, sekarang saatnya kita mendengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Ibu Atum yang terkasih. Silakan Ibu Atum. Bacaan dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 26. Pada suatu hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air.
ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekalian, pada saat perayaan Ekaristi setiap minggu, pasti kita seringkali melihat orang tua, kakak-kakak kita, atau umat yang hadir di gereja itu menyambut komuni atau tubuh dan darah Kristus. Itu sering ya. Nah, hari ini adalah hari merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Kita sebagai umat Katolik mengenangkan kembali dan merayakan peristiwa di mana Yesus yang adalah sahabat kita menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib untuk membebaskan dosa-dosa kita. Ya, nah anak-anak nanti pada saatnya itu akan belajar untuk menerima komuni yang disebut dengan komuni pertama, ya, karena diterimanya pertama kali. Nah, kita sebagai orang Katolik merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus ini atau setiap perayaan Ekaristi itu bukan hanya kita mengenangkan pengorbanan Yesus, tetapi kita juga bersama-sama atau bersekutu dengan Yesus Kristus, ya, karena Yesus telah mengorbankan nyawanya, jiwa dan raganya karena begitu cintanya Tuhan kepada kita, ya, sehingga Yesus mau melakukan apapun untuk kita semua. Nah, dan Ekaristi ini atau hari raya tubuh dan darah Kristus itu merupakan puncak atau inti dari iman kita. Jadi pusat dari iman kita itu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib, ya. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu dia cinta sekali dengan kita sehingga dia merelakan apapun untuk membebaskan kita dari dosa-dosanya, ya. Nah, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, marilah kita bersama-sama memupuk perasaan cinta kita kepada Tuhan, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Tuhan, ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita, maka kita juga harus mencintai Tuhan, ya. Nah, dalam perjamuannya, ya, pada hari raya
roti tidak beragi atau Paskah Yahudi ya anak-anak sekalian. Itu Yesus makan bersama dengan para murid, lalu dia menyerahkan tubuh dan darahnya pada saat memecah-mecahkan roti yang dibagi-bagikan kepada para murid ya. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu dan inilah darahku yang dikorbankan bagimu. Jadi ya, komuni hosti yang kita terima pada saat perayaan Ekaristi itu adalah tubuh dan darahnya Yesus sendiri ya. Maka dari itu kalau pada saat perayaan Ekaristi di gereja ya, anak-anak sekalian tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu teman, tidak boleh main-main sama teman, karena itu kita merayakan cintanya Yesus kepada kita yang luar biasa ya. Ya adik-adik ya, anak-anak sekalian, semoga kita semua semakin mencintai Tuhan dengan cara mencintai keluarga kita, berbuat baik ya, dan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa bersama dan juga bernyanyi bersama dan juga mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Ella. Sekarang kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup dipimpin oleh Ibu Agustin. Oke, baiklah anak-anak yang terkasih, semua ambil sikap berdoa. Kita akan menutup pertemuan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau berkenan hadir dalam kehidupan kami. Kami mohon jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat kepadamu. Dan ajarilah kami untuk mau berbagi bagi sesama kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan menutup kegiatan Bina Iman Anak kita pada hari ini dengan tema tubuh dan darah Kristus, dengan bernyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Kita nyanyi semua bersama-sama ya. Oke anak-anak di rumah. Itu sabda Yesus.
Sampai jumpa